Di kampung saya kalau bekerja harus melakukan suap menyuap. Kata Rasulullah, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Semoga Allah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suapan. Tapi kalau antum bekerja dengan cara menyuap, antum terkena laknat. Ya. Tapi waktu itu saya nggak tahu, Ustaz sekarang udah kerja jadi gimana? Kalau nggak tahu ya udah dimaafin. Apa perlu keluar? Nggak usah. Kamu juga nggak tahu. Ya. Tapi kalau kita tahu, nggak boleh. Haram hukumnya. Apa maksud perkataan Ibnu Sirin di dalam Muqaddimah Sahih Muslim? Sesungguhnya ilmu adalah agama. Maka hendaklah perhatikan dari siapa ia mengambil ilmunya. Perkataan Ibnu Sirin ini jelas kok, Pak. Artinya kita dalam mengambil ilmu itu jangan kepada sembarangan orang. Kalau antum belajar ilmu biologi tapi belajarnya ke tukang bas, boleh? Nggak mungkin, Mas. Antum mau belajar kedokteran tapi sama petani, salah sambung. Antum mau belajar kimia tapi ke ahli fisika, salah sambung. Tapi ambillah dari ahli-ahlinya. Ya. Kalau antum mau belajar ilmu agama, tentu dari siapa? Ahli yang mumpuni dalam ilmu agama dong. Maka Imam Nawawi rahimahullah dalam Muqaddimah Syarah Muwaddah berkata, la yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamalat ahliyatu. Tidak boleh seorang penuntut ilmu menuntut ilmu kecuali dari orang yang telah betul-betul ahli di bidangnya. Ya. Di zaman sekarang, Pak, apakah setiap orang yang berbicara tentang agama ahli? Belum tentu. Ya, apalagi yang masuk di televisi. Saya ini alhamdulillah banyak kenalan orang televisi. Saya tanya kepada mereka, Mas, standar untuk bisa masuk televisi itu apa sih? Apa kata dia? Standarnya Ustadz bisa menghibur orang supaya ratingnya tinggi. Karena memang namanya televisi nasional atau komersial itu Pak tujuannya rating. Jadi kalau dia bisa menghibur orang, bikin orang senang, nah itu yang tinggi. Walaupun dia nggak bisa bahasa Arab, walaupun dia bukan ulama, kata dia. Saya langsung nanya kepada pengurusnya. Dan waktu itu ada teman kita juga yang memang di bidang itu dia. Ya. Nah itulah saudaraku sekalian. Makanya tidak setiap orang yang berbicara masalah agama langsung kita anggap ini ahlinya Ustadz, belum tentu. Hati-hati dari itulah ya Islam azani Allah wa iyyakum. Kalau para ulama terdahulu di zaman Imam Ahmad ada seorang ulama berkata apa? Kami dahulu kalau ingin mengambil ilmu dari seseorang, kami duduk 2 bulan memperhatikan orang itu. Dan kami bertanya-tanya ke orang-orang tentang siapa dia. Sampai-sampai yang ditanya berkata, kamu mau menikahkan dia dengan anakmu ya? Sampai detailnya. Itu di zaman dahulu loh Pak. Di zaman sekarang lebih penting lagi Pak. Zaman sekarang ini semua orang berbicara masalah agama. Orang gak bisa bahasa Arab ngomong agama. Orang yang gak pernah belajar ilmu alat ngomong masalah agama. Seakan-akan dia ulama. Padahal bahasa Arab nggak bisa, ilmu balaghah belum pernah belajar, usul fikih boro-boro tahu, sebatas dia tahu 1 hadis 2 hadis 1 ayat 2 ayat, modalnya balighu anni walau ayat, sampaikan dari walaupun 1 ayat, jadi tukang ceramah, musibah kan Pak? Ya, LC namanya Pak, langsung ceramah.
Di perusahaan saya yang saya bekerja juga menjual barang-barang yang haram selain yang halal. Bagaimana ini? Tapi barang yang halalnya 80%, sedangkan yang haramnya 20%. Syekh Utsaimin pernah ditanya tentang masalah ini. Beliau mengatakan yang lebih selamat sih mendingan cari yang lain, yang betul-betul halal. Tapi kalau memang tidak ada, ya mudah-mudahan diperbolehkan, karena halalnya masih lebih banyak daripada yang haramnya. Tapi kalau kita mau lebih warok, lebih hati-hati, udah cari yang lain deh, yang lebih halal, yang halalnya 100%. Soalnya kan kalau misalnya dari 80% per 20%, kalau kita kebagian 1%-nya aja udah ngeri, Pak. Iya nggak, Pak? Katakanlah dari 20% itu kita dapat gaji dari yang 1%-nya, tetap ngeri itu. Iya. Yang haram tuh nggak bisa dianggap cuma 1%, nggak bisa. Iya. Jika kita mengganti puasa yang tertinggal karena sakit dan yang tertinggal sampai hampir 15 hari, kemudian sampai hari ini belum memulai untuk berpuasa, jadi kalau dihitung-hitung hari untuk mengganti puasa Ramadan bisa habis bulan Syawal ini. Jadi puasa Syawal dulu atau gimana? Ini orang malas, Pak, nanya. Udah tahu batalnya 15 hari, sampai hari ini belum mulai juga qadha. Iya. Udah gitu dia nanya, kalau saya qadha dulu di Syawalnya habis, kenapa dari kemarin? Iya. Memang ikhtilaf para ulama tentang masalah ini. Kalau memang waktunya mepet, kalau kita berpuasa qadha akibatnya tidak dapat Syawal, apakah boleh kita dahulukan Syawal dulu atau tetap harus qadha dulu? Yang saya condong kepadanya, karena puasa Syawal itu puasa yang terbatas dengan bulan Syawal, maka wallahu a'lam bisa Syawal dulu baru qadha. Sebagian ulama ada yang berpendapat tetap qadha. Adapun Syawalannya diqadha nanti di bulan yang lain. Kenapa? Karena yang wajib harus lebih didahulukan daripada yang sunnah. Kalau ada wanita berzina dengan dua teman laki-lakinya, waktu yang berbeda, dan laki-laki yang pertama yang menzinainya tidak tahu lagi entah di mana. Laki-laki yang kedua tidak mau lagi dengan perempuan itu lagi karena sudah mengetahui yang tersebut telah berzina dengan laki-laki lain. Jadi dengan siapa wanita tersebut harus nikah, Ustaz? Karena kalau di surat An-Nur kan pezina laki-laki harus menikah dengan perempuan. Allah Ta'ala mengatakan az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wanita yang suka berzina tidak boleh menikahinya kecuali laki-laki yang berzina atau wanita laki-laki yang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan itu diharamkan atas kaum mukminin. Artinya haram menikahi wanita-wanita yang suka berzina. Namun kata para ulama, boleh dinikahi kalau memenuhi syarat. Syaratnya apa? Taubat. Kalau dia bertaubat dengan taubat yang nasuh dan dia tidak kembali lagi kepada zinanya, maka pada waktu itu boleh dia menikah dengan laki-laki yang baik. Tapi selama dia belum bertaubat dan dia masih suka untuk berzina, maka haram dinikahi oleh orang mukmin. Yang baik-baik nggak boleh, haram. Iya. Maka Allah mengatakan wanita yang suka berzina tidak ada yang menikahinya kecuali laki yang berzina. Artinya kata para ulama, kalau ada laki-laki tahu ini wanita suka berzina, terus dinikahi juga, maka akadnya tidak sah karena haram.
maka selama dia berjima dengan dia, hukumnya apa? Zina. Kalau dia tahu bahwasanya ini haram, tapi dia mengatakan nggak apa-apa, halal, berarti dia sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka statusnya sama dengan orang musyrik. Makanya ya akal Islam, ya, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikahi wanita yang suka apa? Berzina. Demikian pula wanita yang baik-baik haram menikah dengan laki-laki yang suka berzina, tidak boleh. Apa sih Ustadz salah satu pertanda? Apakah puasa 6 Syawal itu satu pertanda diterimanya puasa Ramadan kita? Ya bukan, apa? Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, diwajibkan atas kamu puasa, sedangkan Syawal bukan wajib. Lalu Allah menyebutkan agar apa kamu berpuasa? Agar kamu bertakwa. Berarti tanda orang yang diterima Ramadannya yaitu setelah Ramadan dia jadi orang bertakwa. Dia meninggalkan maksiat, dia semangat dalam kebaikan. Berarti setelah Ramadan kok orang ini Masya Allah, tadinya dia jarang tahajud jadi rajin tahajud, tadinya orang ini jarang baca Quran jadi senang baca Quran, tadinya dia suka berbuat maksiat, setelah Ramadan dia tinggalkan maksiat. Wah, ini itu tanda insya Allah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa benar Ustadz hadis yang mengatakan jika tidak minta maaf kepada orang tua, suami, istri, dan kerabat tidak diterima amal ibadah kita selama bulan Ramadan? Itu hadis palsu. Ya, bertebaran di masyarakat kaum muslimin. Tidak benar hadis seperti itu, Bapak sekalian. Apakah melihat acara TV yang tidak sunnah itu artinya maksiat? Contohnya nonton sinetron, selebritis, dan masih banyak yang lainnya. Mas, antum nonton sinetron memang dapat ilmu apa? Bertambah imannya ya dengan nonton sinetron. Gak ada manfaatnya, Pak. Antum nonton sinetron pasti mau tidak mau di situ artisnya cantik-cantik, Mas. Iya nggak? Iya. Ini artisnya cantik banget. Saya ngefans deh sama dia. Ngefans sama artis coba. Ngefans tuh sama para sahabat, para ulama, para tabiin, mereka para nabi yang kita sukai, kita jadikan idola kita dalam hidup kita. Iya. Pasti yang namanya nonton sinetron nggak lepas melihat perempuan. Sementara Allah mengatakan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Bisa enggak untuk nonton TV menundukkan pandangan? Mungkin kan? Maka dari itulah ya, sudah saya sebutkan tadi, jangan kita sekali-kali berani masuk ke dalam kancah fitnah. Ya, di sinetron banyak fitnahnya, Mas. Perempuan-perempuan yang cantik. Antum terbiasa melihat sinetron perempuan cantik, pas lihat istri, aduh. Akhirnya apa? Tidaknya apa? Ya kurang cinta antum ke istri, akhirnya terfitnah sama perempuan dan yang lain. Hati antum juga kotor, mata antum juga maksiat. Kan bahaya ya kalau Islam azan ya Allah. Ya. Televisi nasional sekarang mana ada lepas dari yang namanya wanita, musik, nyanyi. Nggak ada yang lepas dari itu ya. Isinya banyak tidak mendidik, Pak. Bahkan banyaknya merusak. Baiknya apa? Merusak. Kalaupun ada baiknya paling 0,1% dibandingkan 100%-nya.
Ya, udah mendingan tinggalin aja. Dalam kaidah usul fikih, Pak, kalau kita tidak bisa meninggalkan yang haram kecuali dengan meninggalkan yang halal, maka tinggalkan semuanya. Kalau kita tidak bisa meninggalkan yang haram kecuali dengan meninggalkan yang halal, maka tinggalkan semuanya. Artinya kalau yang halal dengan yang haram kecampur, dan kita tidak bisa meninggalkan yang haram kecuali dengan meninggalkan yang halal tersebut, ya udah tinggalkan semuanya. Sekarang ketika antum nonton televisi seperti itu, saya pengen ngelihat berita, Ustadz, berita. Itu yang bawainnya cewek, Mas. Perempuannya segini, rambutnya segini, lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan. Antum akhirnya nggak fokus dengan beritanya, ngeliatin perempuannya. Masya Allah. Dosa antum itu. Ya. Maka dari itu ya akhi, setan akan memberikan 1000 alasan supaya kita jatuh kepada keburukan. Ya, maka an-najah, larilah dari fitnah sejauh mungkin. Insya Allah antum nggak bakalan ditanya sama malaikat munkar dan nakir, kenapa kamu nggak lihat berita hari ini? Kenapa kamu nggak ikut berita hari ini? Nggak bakalan ditanya sama malaikat munkar nakir, Pak. Di kuburan ditanya siapa Robmu, siapa nabimu, apa agamamu. Kalau kita buta berita, nggak tahu sama sekali berita, nggak bakal ditanya sama malaikat munkar nakir. Yang penting kita paham siapa Tuhan kita, Allah, Rasul kita Muhammad SAW, kita pun mengikuti beliau, beriman kepadanya. Nah ini yang akan Islam. Terkadang maaf ya Mas ya, banyak di antara kita yang lebih semangat mengikuti berita daripada mengikuti ilmu. Kalau ada berita hangat, wah lagi rame Pak, rame, ikut rame kita juga. Tapi kalau share ilmu tentang tafsir ini, tentang syarah hadis ini, alah kurang. Dibacanya juga sambil malas-malasan. Tapi kalau share berita, wah berita. Saya mau tanya, berita-berita yang di-share itu problematika bukan? Pasti mengandung problematika. Sekarang bagaimana Anda akan menghadapi sebuah problematika sementara Anda tidak tahu ilmunya untuk menyelesaikan problematika tersebut? Banyak berita itu sebatas memancing emosi. Banyak berita itu seringnya memancing semangat orang, emosi, kesel. Nah ketika antum kesel, apa coba yang diinginkan dari berita kekesalan itu Pak? Itu sebetulnya menabur Pak, menanam benih-benih emosi. Kalau sudah kaum muslimin emosi semua, tinggal naburin apa? Api, selesai. Bahaya kan? Sangat bahaya. Makanya Pak, jangan sampai kita lebih semangat ngikutin berita daripada apa? Ilmu dulu deh. Saya mau tanya, Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatu tidak? Semua problematika hidup manusia sudah ada jawabannya tidak dalam Al-Quran? Sudah ada? Terus kenapa kita berpaling dari Al-Quran? Padahal jawabannya sudah ada dalam Al-Quran. Ada tidak jawabannya dalam hadis-hadis Nabi? Ada. Terus kenapa kita berpaling daripada hadis? Mempelajari Al-Quran dan hadis, lalu kemudian kita sibuk mencari penyakit? Ya, salah cara seperti itu. Cukup Al-Quran dan hadis sudah ada jawabannya. Maka harusnya kita lebih banyak mengkaji Al-Quran dan hadis dulu. Jangan dulu semangat ngikutin berita. Penyakit itu semua. Iya. Apalagi media di zaman sekarang, siapa yang menguasai kalau bukan orang Yahudi, Pak? Kita akhirnya menjadi orang-orang yang dipermainkan hati kita oleh berita itu. Iya, Allah musta'an. Apa hukumnya chattingan dengan wanita yang bukan mahram? Tujuannya apa?
Tujuannya apa dulu? Ya. Misal antum ngadain daurah, pasti ada panitia ikhwan, ada panitia akhwat. Mau tidak mau panitia ikhwan harus ada hubungan dengan panitia akhwat. Akhirnya chattingan lah untuk membahas masalah daurah. Boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Kalau memang itu dibutuhkan dan selamat dari fitnah, nggak masalah. Tapi kalau antum cuma iseng doang, dari iseng ini setan masuk. Iya. Kalau memang ada kebutuhan dan masalahnya besar dan jauh dari fitnah, boleh kata para ulama, nggak masalah, silakan. Tapi kalau memang ternyata tidak ada kebutuhan, hanya sebatas iseng-iseng doang, nggak ada manfaatnya, sudah begitu malah menimbulkan penyakit hati, udahlah, tinggalin aja. Iya. Cari jodoh yang bener. Jangan cuma sebatas pengen kenalan. Kalau mau nikah aja. Datengin ke rumahnya, datang lamar, selesai kan. Kalau akhwatnya nggak mau, ditolak, ya udah cari akhwat yang lain. Apakah tante dan istri om saya mahram saya? Tante mahram kamu, sedangkan istrinya om itu bukan mahram. Loh, istrinya om itu tante, Ustaz. Ya berarti bukan mahram. Ya. Istrinya kakak kita berarti apa? Ipar, bukan mahram. Kata Rasulullah, al-hammu al-maut, ipar itu kematian. Kenapa disebut kematian? Karena kematian itu kan datang dalam keadaan tidak terasa. Demikian pula. Iya. Orang banyak menganggap cuma ipar, ini kan saudara, padahal itu bukan mahram. Kalau istri kakak kita bukan mahram, demikian pula istri paman kita bukan mahram. Iya. Apakah ada nama selain nama Nabi Muhammad SAW? Karena semenjak lahir bukan Muhammad namanya, Ustadz. Apakah itu benar? Maksudnya apa sih? Apakah Nabi Muhammad itu ada nama lain selain beliau gitu? Ada. Kata Rasulullah, ana Ahmad, wa ana al-aqib, wa ana al-hashir. Iya. Jadi nama Rasulullah SAW selain beliau apa? Ahmad, al-aqib, al-hashir. Kemudian ada beberapa nama yang lain saya lupa. Orang yang berilmu tapi tidak minta nasihat pada ahli ilmu, untuk itu merupakan musibah dan musibah apa ya Ustadz? Orang ahli ilmu tidak minta nasihat kepada ahli ilmu. Seorang ulama, ya, dengan tawaduknya dia minta nasihat kepada ulama yang lain. Itu adalah merupakan tanda ketawaduan dia. Kalau ternyata ada ulama tidak meminta nasihat kepada ulama lain, bukan berarti dia tidak butuh nasihat. Bisa jadi karena sudah dapat jawabannya dari Al-Quran dan hadis. Iya. Sementara kan nasihat ulama itu dibutuhkan ketika sudah tidak ada nasihat dari Al-Quran dan hadis, ya kan?
Sementara si ulama ini sudah tahu jawabannya kok. Dari Al-Quran dan hadis dia sudah tahu. Ya, perkataan para ulama salaf terdahulu dia sudah tahu. Dan tentunya ya nasihat-nasihat ulama salaf terdahulu juga sangat banyak. Sudah tahu jawabannya. Jadi tidak perlu lagi untuk minta nasihat kepada yang lainnya. Ya, bisa jadi seperti itu. Makanya kewajiban kita yang awam ini husnudzon kepada para ahli ilmu, jangan suudzon. Kita tidak boleh menghisap kesalahan orang lain. Tapi Ustadz, saya selaku suami istri saya susah diberi nasihat. Alhamdulillah ngaku. Hidayah makin jauh. Jadi bagaimana saya memberikan cara agar saya tidak makin berdosa melihat tingkah laku istri saya? Mungkin antum cara nasihatin istrinya tidak benar. Ada suami merasa dirinya sudah ngasih nasihat sama istri, tapi ternyata caranya marah-marah, merasa dirinya lebih tinggi dan yang lain, sehingga si istri nggak mau nerima. Atau yang kedua, mungkin dia sudah nasihati istrinya, tapi dia sendiri kurang baik akhlak terhadap istrinya, sehingga si istrinya nggak mau terima dia. Banyak faktor. Maka kalau kita nasihati istri tapi kok istri nggak mau terima, coba introspeksi diri kita sendiri juga. Saya nasihatin dia, saya ngamalin nggak nasihat? Saya nasihatin dia, saya akhlak saya kepada istri bagaimana? Saya nasihatin dia, bagaimana cara nasihat saya kepada dia? Ini penting untuk kita muhasabah. Iya. Kalau ternyata sudah berbagai macam cara lembut, sudah ya sebaik mungkin dan yang lainnya, dan kita juga sudah baik akhlaknya terhadap istri dan yang lainnya, tapi ternyata qadarullah istri gak mau menerima nasihat, tetap di atas maksiatnya dan ngeyel di atas dosanya. Maka yang kayak ginian Pak gak bagus dipertahankan. Yang kayak ginian gak bagus dipertahankan. Lebih baik mencari istri lain yang bisa membahagiakan diri antum. Atau antum poligami, gak masalah. Iya, gak masalah. Daripada antum punya istri berbuat maksiat terus kepada Allah, akhirnya antum di rumah juga, rumah tangga antum tidak bisa menegakkan syariat Allah. Sementara tujuan menikah, tujuannya apa? Sakinah mawaddah. Dan sakinah tidak mungkin bisa dilaksanakan kalau kita memaksiati Allah. Ya. Maka dari itulah yang akal Islam. Tapi kalau antum mau tetap sabar, mau menasihati istri, silahkan, tidak masalah. Ya, makanya Nabi Ibrahim alaihissalam suatu ketika pernah mendatangi rumah anak Ismail. Lalu kemudian bertanya, Ismail tidak ada, yang ada istri. Ditanya oleh Ibrahim, bagaimana hidup kamu? Hidup saya susah terus, begini, ngeluh. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Nanti kalau suamimu datang, sampaikan salam saya untuk dia, dan sampaikan kepada dia ganti engsel pintumu itu. Ya. Lalu Ismail pulang. Lalu istrinya cerita, kata Nabi Ismail, itu ayahku dan yang dimaksud dengan engsel pintu adalah kamu. Diceraikan oleh Nabi Ismail, nikah sama perempuan yang lain. Kemudian suatu ketika Nabi Ibrahim datang. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, bagaimana hidupmu? Alhamdulillah. Terlihat istrinya bagus, akhlaknya, qanaah dan yang lain. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, kalau suamimu datang, sampaikan salamku untuk dia, dan katakan kepada dia, pertahankan engsel pintu. Ya, tidak masalah ya, karena kan kita itu berumah tangga untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Dan tujuan menikah itu kata Allah dalam Al-Quran apa? Menegakkan syariat Allah dalam rumah tangga kita. Nah, kalau rumah tangga kita ternyata kita tidak bisa menegakkan syariat Allah, bukannya baiti jannati, tapi malah baiti nari, rumahku nerakaku ini, gimana coba?
maka sudahlah kita sengsara di dunia, di akhirat sengsara lagi. Gara-gara antum membiarkan istri berbuat dosa, antum dayuth. Kata Rasulullah, "Fala yadkhulul jannata dayuth." Tidak masuk surga lelaki yang dayuth. Siapa lelaki dayuth? Lelaki yang tidak punya kecemburuan ketika istri atau anaknya berbuat maksiat.